Nah, ya sebelum menua kita ngapain dulu? Dor, apa Kak? kita menikah dulu ya biasanya gitu kan. Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Pemuda Cerdas, Puasa dengan Nutrisi Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Jadi pada podcast kali ini kita akan mengeksplor bagaimana pola gaya hidup seorang pemuda bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi pada podcast kali ini sebelumnya kenalin aku Adila Putri Solihah sebagai host dari podcast kali ini. Yang tentunya podcast kali ini akan dibersamai oleh narasumber kita yang keren sekali, yaitu Kak Duya Cipta Pahdarina Sarjana Gizi yang biasa dipanggil siapa Kak? Pahda. Oke Kak Pahda ya. Sebelum kita lanjut nih ke topik kita, mungkin Sobat Muda pada penasaran nih, siapa sih Kak Pahda ini? Jadi saya kenalin profil Kak Pahda terlebih dahulu ya Kak. Oke. Jadi Kak Pahda ini merupakan registered nutritionist, kemudian Sport Nutrition Advisor, Nutrition Consultant, dan juga content creator yang aktif di sosial media. Salah satunya di Diet Santuy ya Kak ya, benar ya Kak? Betul. Kalau boleh tahu Diet Santuy itu membahas apa ya Kak? Oke, jadi Diet Santuy itu kita adalah sebuah wadah konten gizi yang di situ kita bahas gimana sih caranya diet gitu ya. Dietnya itu juga nggak cuma diet untuk nurunin berat badan, tapi untuk meningkatkan berat badan, meningkatkan massa otot, terus juga ya meluruskan sih pandangan orang-orang yang dulu kan ngiranya diet itu harus makan sedikit gitu ya. Tapi ternyata enggak loh, diet itu tuh bisa menyenangkan, bisa kenyang, seperti itu. Oke, jadi Diet Santuy itu membawakan program diet yang tidak buat stres gitu ya Kak ya? Betul banget. Oke Kak, sepertinya Sobat Muda sudah tidak sabar nih mendengarkan topik kita yang membawakan tema Pemuda Cerdas, Puasa dengan Nutrisi Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuda nih Kak, pemuda itu kan agen perubahan ya Kak? Nah, bagaimana pemuda itu bisa mengoptimalkan puasanya sehingga bisa produktif ketika memasuki bulan Ramadan ini Kak? Oke, sebenarnya kalau ngomongin pemuda tuh menarik banget ya. Kayak kita kan proses hidupnya dari kita masih bayi sampai usia 18-20 itu kan masih berkembang terus ya. Kayak ototnya, terus tulangnya. Nah, pemuda, waktu dewasa muda ini tuh seperti kita tuh sudah berhenti bertumbuh. Jadi sebenarnya lagi puncak-puncaknya nih. Kayak ototnya paling bagus, tulangnya juga isinya paling maksimal. Nah itu nanti dia akan stay terus ya, paling nggak kisaran usianya 20 akhir gitu, 30 nanti dia akan menurun tuh, masa otot lama-lama menurun. Nah makanya sebenarnya di usia pemuda ini tuh usia yang paling emas ya, gimana nutrisi kita tuh paling maksimal. Disitulah kita harus benar-benar menjaga nih nutrisi kita ini biar tetap bagus gitu ya, biar sehari-hari itu tetap optimal. Nah jangan sampai puasa ini malah bikin stok nutrisi kita itu semakin berkurang gitu istilahnya. Berarti kita harus memaksimalkan potensi di usia emas ini ya Kak, di sekitar usia 20 tahun ya Kak. Oke, baik. Oke Kak, terus bagaimana ya pemuda itu bisa melanjutkan dari pola hidup sehat di bulan puasa ini sehingga berlanjut di bulan-bulan selanjutnya Kak? Oke, jadi kalau misalnya puasa ini kan sebenarnya ngajarin kita ini ya kayak cara menahan nafsu gitu kan, terus juga ya menahan amarah gitu ya, jadi menahan godaan-godaan makanan. Terus apalagi yang paling penting kalau puasa gini kan jadwal makannya teratur ya, kayak ya makan sahur jam 3 terus makan buka jam 6. Nah sebenarnya ini yang bisa kita contoh, kita bawa ke setelah puasa. Jadi ada jadwal makannya ya, makan sarapan itu jam 7 udah harus sarapan, terus jam 12 udah harus makan siang, terus nanti jam 6 sore udah harus makan malam. Nah kalau dengan kita sesuai jadwal itu tuh nanti sinyal lapar kenyangnya itu juga makin sensitif, kita jadi nggak gampang cranky, nggak gampang lapar gitu, terus dapat nutrisinya juga kuat. Jadi pola, kalau sudah terbiasa membiasakan pola makan sehat di bulan puasa, otomatis di bulan selanjutnya akan terbiasa juga gitu ya Kak ya? Betul. Oke. Bulan puasa nih Kak, kan kita harus menjaga pola makan ya Kak. Nah, kira-kira apa sih makanan yang disarankan untuk kita sahur ataupun ketika kita berbuka puasa Kak?
Oke, jadi kalau misalnya pas sahur itu tuh kita harus makan dengan komplit. Kan kita mau puasa nih ya, kosong gitu. Nah, makanya kita harus gimana sih makannya bisa membawa bekal nutrisi yang cukup ke tubuh kita. Jadi yang penting yang pertama harus bergizi seimbang. Oke. Nah, gizi seimbangnya ada komponennya macam-macam. Yang pertama sahur harus ada karbohidrat kompleksnya. Oke. Kayak misalnya ya nasi merah, ya nasi putih itu sebenarnya karbohidrat kompleks juga ya. Terus Yes. kayak nggak harus nasi juga ya, kayak karbo yang lain. Kentang gitu kayak mungkin. Nah terus lauknya ini harus yang berprotein, jangan lauknya malah kayak mie oseng gitu ya, itu kan karbo sama karbo. Oke. Lauknya yang berprotein, terus juga jangan lupa sayurnya. Jadi sayurnya juga tetap harus ada pas sahur, kemudian juga buahnya juga harus ada pas sahur. Oke. Gitu. Jadi kan udah komplit tuh. Terus nanti kita puasa, kepakai nutrisinya kosong kan. Terus kita bakal buka puasa. Nah, buka puasa ini tuh menariknya ada aturannya juga sebenarnya. Apa tuh Kak aturannya? Jadi biasanya kan kalau kita buka puasa itu udah langsung beli takjil semua ya, Yes. war takjil itu ya. Nah, itu sebaiknya kalau buka puasa kita tuh jangan langsung makan takjilnya dulu. Terus makan apa dulu Kak nih? Tapi kita makan pertama air putih dulu, yang Oh, penting air air putih. Terus habis itu boleh nih kalau mau kurma atau buah-buahan yang manis lain. Terus kalau pengen takjil habis itu barulah di situ saatnya. Tapi juga nggak yang segunung gitu ya, kayak ya cukup 1-2. Terus setelah itu kita sholat dulu kan, kasih jeda ke pencernaan, baru habis itu lanjut makan besar. Biar nggak begah perutnya. Yes. Tadi kan disarankan untuk makan protein ya Kak. Tapi kalau sekarang tuh kan banyaknya protein tuh yang dimakannya tuh dengan digoreng gitu Kak. Itu gimana ya Kak? Oke, sebenarnya kalau protein digoreng itu nggak masalah. Yang lebih perlu kita perhatikan tuh frekuensinya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita makan goreng, asal seminggu paling 3 kali kayak gitu. Kalau setiap hari goreng, nah itu yang lama-lama bisa menumpuk ya lemak jenuhnya. Oke Kak. Oh ya, tadi kan sudah disarankan makanan-makanan yang dikonsumsi ketika bulan puasa, baik ketika sahur maupun ketika berbuka. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak makanan yang harus pemuda-pemuda sobat muda itu hindari ketika bulan puasa ini? Oke, sebenarnya kalau di gizi sendiri tuh nggak ada makanan terlarang sih, kayak di diet nggak santuy ada ya, itu tuh Kak, juga nggak ada makanan terlarang ya. Jadi boleh makan apa aja Jadi ya Kak? boleh makan apa aja, yang penting kita mindful. Contohnya kayak apa ya, seblak. Nah, menurut Adelia, seblak itu sehat apa enggak? Kalau menurut saya kurang sehat sih Kak. Kalau memang secara umum tuh seblak dianggap kurang sehat ya. Tapi sebenarnya seblak itu kalau misalnya kita isinya telur, terus sawi, terus juga jamur, itu kan pastinya akan lebih sehat dibanding isinya frozen food gitu kan ya. Jadi tergantung komposisi makanan itu juga. Jadi kalau misalkan ada makanan-makanan seperti junk food gitu, kalau kita imbangi dengan sayuran, protein itu masih diperbolehkan ya Kak? Iya, benar banget. Dan frekuensinya juga nggak yang setiap hari gitu makan yang kayak gitu terus kan ya pastinya. Oke Kak, kan bulan puasa ini kan merupakan bulan refleksi ya untuk pemuda-pemuda Sobat Bisa. Nah, kira-kira bagaimana sih Sobat Muda itu bisa mengoptimalkan bulan puasa ini sehingga bisa lebih maksimal dalam bekerja, dalam belajar gitu Kak? Oke, itu tadi ya kuncinya. Kalau puasa kan kita kosong ya, berarti artinya stok nutrisinya harus bagus. Jangan sampai skip sahur, itu yang pertama. Terus sahurnya tadi harus bergizi seimbang ya. Jadi ada karbohidrat kompleksnya, protein, terus juga sayur, lemak sehat misalnya kayak minyak zaitun atau alpukat, terus buah-buahan. Nah, itu tuh yang akan membantu stok nutrisi. Jadi nanti kalau misalnya di sekolah, belajar, berkegiatan, itu ya masih ada nutrisinya. Terus bukanya juga nggak sembarangan yang gula semua gitu ya. Karena buka itu juga akan jadi stok nutrisi kita di kemudian hari. Oke, stok nutrisi untuk besoknya puasa gitu betul ya Kak, banget. Oke. Ngomong-ngomong tentang pola makan nih Kak. Bagaimana sih hubungannya pola makan seseorang atau pola makan seorang pemuda dengan produktivitasnya dia ketika dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Kak? Oke, ya, itu penting banget sih. Kebanyakan kan orang tuh pengen kenyang gitu ya, kayak kalau misalnya nggak makan banyak nasi nggak berenergi, jadi nasinya yang menggunung. Nah, itu sebenarnya yang kurang tepat.
Karena kita tuh terbiasa makan nasi ya. Sebenarnya kalau mau yang lebih dibanyakin itu bukan nasinya, tapi justru proteinnya. Biasanya kan orang kayak nasinya sepiring, terus ayamnya cuma satu, terus habis itu sayurnya 1 sendok gitu ya. Atau bahkan kadang nggak pakai sayur. Nah itu yang komposisinya kurang tepat. Jadi kita bisa pakai piring itu, kita misalnya 1/4-nya nasinya, kemudian lauknya jangan cuma 1 potong, tapi boleh 2 bahkan sampai 3. Terus habis itu ditambah sayurnya 1/2 piring. Nah itu kan akan lebih komplit ya, akan lebih menutrisi otak daripada kita cuma makan yang gula-gulaan yang nanti paling jam 10 udah lapar lagi biasanya. Udah lemes habis itu. Bicara tentang pemuda menuju Indonesia Emas nih Kak, menurut Kak Arin, bagaimana pemuda cerdas itu dapat mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda dari usianya sekarang ini Kak? Oke, iya benar banget sih. Memang kalau pemuda itu tuh kan seperti yang aku bilang tadi ya, jadi memang nutrisinya itu lagi puncak-puncaknya. Jadi ini yang harus dipertahankan. Apalagi kalau ngikutin siklus hidup kan biasanya setelah kita dewasa muda, habis itu dewasa kita akan apa tuh? Menua. Menua, ya sebelum menua kita ngapain dulu? Dor apa Kak? Kita menikah dulu ya biasanya gitu kan, menikah dulu habis itu punya anak. Nah untuk punya anak kan dalam hamil itu nutrisinya harus bagus ya. Tapi nggak cukup ya kalau misalnya kita persiapannya baru pas hamil, itu bisa telat. Jadi persiapannya pas masih muda. Jadi jangan sampai pas mudanya itu anemia. Soalnya kalau misalnya pas mudanya kita anemia, kurang darah, itu nanti waktu kita hamil itu juga lebih tinggi resiko anemia. Terus nanti juga hamilnya nggak sehat, anaknya nanti bisa stunting dan lain-lain. Jadi ya wajib banget buat nggak cuma buat cewek ya, buat laki-laki gitu kan juga mengetahui kondisi tubuh, nutrisi, biar besok tuh juga harapannya bisa provide istrinya, keluarganya dengan makanan yang bernutrisi, jadi anaknya juga lebih sehat, jadi Indonesianya juga SDM-nya makin bagus. Berbicara tentang anemia Kak, nah untuk di bulan puasa ini kira-kira makanan-makanan apa saja yang bisa dikonsumsi untuk menghindari anemia itu sendiri Kak? Yes, bener banget ya pertanyaannya. Kalau misalnya anemia itu kan kondisi kita kekurangan darah ya, jadi hemoglobin dalam darahnya rendah. Nah itu gimana caranya biar hemoglobinnya nggak rendah? Pertama dengan makan protein, itu sih protein penting, yang paling penting ya. Proteinnya juga nggak cuma tempe, tahu tempe, tapi juga protein hewani. Terus ayam. Juga ayam, terus juga habis itu teh biasanya ya, kalau kita habis makan kan seringnya minum teh. Nah, minum teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi juga yang bisa bikin anemia. Makanya lebih baik kalau habis makan ya kita minumnya air putih aja, atau justru malah jeruk itu justru bisa ningkatin penyerapan zat besinya gitu. Kenapa tuh Kak jeruk itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi sedangkan teh itu malah menghambat penyerapan zat besinya Kak? Karena di teh itu kan ada zat yang namanya tanin ya. Nah tanin inilah yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Sedangkan kalau di jeruk itu tuh dia mengandung vitamin C. Vitamin C ini yang bisa meningkatkan penyerapan zat besinya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh minum teh gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi di jeda, misalnya 2 jam setelah makan utama. Wah sayang sekali ya Kak, teh itu mengandung tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Padahal takjil-takjil di masjid-masjid itu biasanya itu menyediakannya teh tuh. Gimana tuh Kak? Nah tapi menarik juga sih, makanya kan misalnya kita buka puasanya pakai teh ya, walaupun memang lebih disarankan buah-buahan daripada teh manis, tapi ya nggak masalah lah kalau misalnya cuman 1 sendok gitu ya. Nah itu misalnya kita minum teh, itu kan kita habis itu berbuka puasa, takjil dulu. Nah habis itu kita makanya dianjurkan untuk nggak langsung makan utama kan, tapi dijeda dulu sama sholat tadi gitu, biar efek menguranginya itu lebih minimal. Apa sih peran pemuda dalam mewujudkan SDGs yang berfokus pada kesehatan? Itu kalau nggak salah SDGs ketiga, well-being and good health. Itu bagaimana pemuda itu dapat menerapkan SDGs tersebut Kak? Pastinya dengan benar-benar belajar menerapkan gizi seimbang gitu ya. Kan kita tahu ya, misalnya kita harus hidup sehat.
kita sebenarnya udah sering denger ya di mana-mana dibilangin makan bergizi seimbang, makan bergizi seimbang. Cuma masalahnya diterapkan atau tidak gitu kan. Jadi ya benar-benar setiap makan itu usahakan, oke, berarti setiap makan harus ada proteinnya nih. Tiap makan harus ada sayurnya nih gitu kan. Terus dengan jajanannya juga bisa memilih yang buah-buahan atau jajanan-jajanan yang lebih sehat lainnya. Dengan mengurangi makanan olahan gitu kan. Soalnya kalau makanan olahan itu kan juga akan banyak sampah plastiknya ya. Nah, dengan kita makan yang lebih alami itu kan juga otomatis akan sedikit demi sedikit mengurangi sampah plastiknya juga. Oke, berarti harus makan makanan yang alami-alami ya Kak, yang benar-benar dari tumbuhan asli gitu, tanpa olahan-olahan seperti itu ya Kak? Sebenarnya enggak juga sih. Oh. Jadi malah menariknya ada konsep namanya 80-20. Oh, gimana itu Kak? Jadi 80% itu kita dianjurkan makan makanan yang alami tadi, yang whole food istilahnya. Jadi makanan yang utuh. Barulah 20%-nya itu silahkan makanan yang kamu suka, cake atau ya seblak, bebas. Nah, masalahnya kebanyakan orang zaman sekarang tuh kebalik kan ya. Jadi 80%-nya yang junk food semua, makan sehatnya cuma yang 20%. Gitu. Berarti 80% untuk whole food dan 20% untuk yang junk food dan sebagainya ya Kak? Iya, yang makanan favorit. Nah Kak, kira-kira ada nggak nih Kak tips untuk sobat muda biar bisa menerapkan pola hidup sehat, khususnya dimulai di bulan puasa ini, mungkin yang belum menerapkan pola hidup sehat, sehingga bisa melanjutkan pola hidup sehat tersebut hingga hari-hari setelahnya. Oke, gampang banget sih caranya. Setiap makan itu bisa ingat-ingat sama yang namanya piring sepertiga. Sepertiga, gimana itu Kak sepertiga? Jadi piring kan bulat gitu ya, terus kita bagi sepertiga. Dibagi tiga. Sepertiganya itu kita isi karbohidrat, ya, nasi, kentang, mie. Terus sepertiganya lagi kita isi pakai protein. Nah, proteinnya sepertiga piring kan lumayan banyak tuh ya, bisa 2-3 potong. Besar. Terus sayurnya harus sebanyak nasi gitu, karena biar seratnya banyak. Udah itu aja sih, cukup ingat-ingat pokoknya kalau mau makan pakai piring sepertiga tadi. Piring sepertiga gitu ya Kak. Isi piringku ya Kak ya namanya? Isi piringku, betul banget. Gitu sobat muda, kalau misalkan mau menerapkan pola makan yang sehat itu menggunakan konsep piring isi piringku atau membagi piring menjadi 3 bagian ya Kak ya, untuk karbohidrat, protein dan juga serat sayuran seperti itu. Oh ya Kak, dalam bulan puasa ini kan kadang ada tuh orang yang merasa itu lemas, letih, lesu, mungkin mengantuk ketika bulan puasa sehingga menjadi tidak produktif ketika menjalankan ibadah puasa. Nah, kira-kira tips apa yang bisa diterapkan sama sobat muda agar puasa itu lebih maksimal, lebih optimal sehingga tidak mengalami yang tadi lemas, letih, lesu, mengantuk sehingga bisa maksimal dalam menjalankan ibadah puasa? Oke, ya sebenarnya kayaknya apapun masalahnya jawabannya gizi seimbang itu tadi ya. Karena memang gizi seimbang itu membantu banget kita untuk mengontrol gula darah. Soalnya gini, kalau misalnya kita makan sahurnya itu tadi kebanyakan nasi, terus bukanya kebanyakan gula-gula, itu gula darah kita kan bisa melonjak tuh. Nah, kalau misalnya gula darah kita melonjak, itu tuh juga bisa bikin kayak semacam roller coaster gula darah. Nah, roller coaster gula darah inilah yang bisa bikin kita gampang ngantuk, gampang craving, lemes. Nah, sedangkan kalau misalnya kita makannya bergizi seimbang, itu gula darah tuh nggak akan naik setinggi itu, jadi akan stabil tapi ada terus. Jadi kayak ngasih energi kita, jadinya kita siang-siang juga nggak gampang ngantuk, mau diajak olahraga pun juga masih bisa kalau misalnya kita makannya komplit tadi. Makan yang komplit dengan gizi yang seimbang gitu ya Kak. Betul banget. Untuk asupan cairan Kak ketika puasa itu apakah ada perbedaan ketika bulan puasa dan bulan lainnya Kak, atau sebenarnya sama dan seperti apa? Ini sih yang paling sering orang lupa juga ya. Karena kebanyakan puasa jadinya cairannya kurang, makanya bisa bikin lemes itu juga tadi. Nah, salah satu caranya memang kita tetap harus memenuhi kebutuhan cairan kita 2-3 liter sehari. 2-3 liter sehari ya. Setara berapa gelas ya itu Kak? Itu sekitar 8 gelas. 8 gelas. Jadi kalau mau dipakein strategi tuh bisa 2-4-2 strateginya. 2 untuk 2 gelas di sahur, terus kemudian 2 gelas waktu berbuka, nanti 4 gelasnya dari setelah berbuka sampai mau tidur. Gitu cara memenuhinya. 2-4-2 ya. 2-4-2. Oh ya Kak, di bulan puasa itu kan kita identik dengan yang namanya kurma ya Kak, sesuai sunnah Nabi. Nah, bagaimana kandungan kurma yang disarankan?
Oke, Gitu. memang ya kurma kan identik banget ya sama makanan berbuka. Emang Iya. ini juga bagus banget ya karena kurma itu kan dia memberikan kita gula, tapi gulanya dia juga nggak melonjak cepet-cepet ya, jadi pelan-pelan melonjaknya. Gula alami ya kan. Terus juga menariknya nih ternyata kalau misalnya kurma rooftop itu lebih disarankan waktu kita berbuka dikonsumsinya. Jadi kurma yang belum terlalu matang. Oke, Gitu. kurma rooftop. Biar waktu kita berbuka itu nggak langsung melonjak ya gula darahnya. Oke. Sedangkan kalau kurma yang tamer yang lebih matang itu bisa kita konsumsi waktu sahur gitu karena dia bisa kasih kita energi lebih banyak kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kalau mau saling bergantian atau bebas sih. Jadi tipsnya untuk menjaga pola makan sehat ketika bulan puasa itu sobat muda bisa menerapkan isi piringku atau membagi piring menjadi 3 porsi. 1 porsi untuk karbohidrat, 1 porsi untuk protein, 1 porsi lagi untuk serat sayuran. Nah, tentunya teman-teman sobat muda jangan lupa juga untuk menjaga asupan cairan yang cukup, yaitu 2-3 liter dalam sehari atau setara dengan 8 gelas sehari dengan menerapkan 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat berbuka, dan 2 gelas saat Sebelum tidur. seperti itu. Dan untuk kurma ada saran untuk kurma rooftop itu bisa dikonsumsi ketika berbuka puasa dan kurma tamer itu bisa dikonsumsi ketika sahur begitu ya Kak. Iya. Oke, gitu sobat muda. Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sobat muda sekalian terapkan dalam bulan puasa ini sehingga sobat muda bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih maksimal lagi. Nah, ayo di sini siapa yang masih menerapkan pola makan yang belum sehat? Ayo kita perbaiki pola makan sehat kita mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, mau mulai kapan lagi? Gitu. Baik, mungkin dari Kak Arin ada last statement. Oke, yang penting jangan cuma tahu ilmunya, tapi dipraktekkan juga di dalam isi piringku. Oke, jangan lupa untuk selalu mempraktekannya ya sobat muda. Gitu. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, tolong dijaga kesehatannya ya Le. Terima kasih.